Berlatar pada ribuan tahun yang lalu di Mongolia, terdapat suku nomaden yang mempertahankan hidupnya dengan cara berburu. Ya, mereka mengandalkan seekor elang untuk memburu mamalia. Incaran utamanya adalah rubah, karena selain dagingnya, bulu rubah yang tebal juga dapat dijadikan pakaian untuk si pemburu. Terlihat seorang pria bernama Nurgev sedang melepaskan elangnya ke alam di puncak gunung. Ya, karena di suku itu mempunyai adat di mana saat masuk tahun ke-7 si elang membantu mereka, maka orang itu harus melepaskan si elang ke alam liar agar dapat melanjutkan siklus kehidupan. Scene berpindah, terlihat seorang anak berusia 13 tahun bernama Aisolpan sedang dijemput ayahnya di sekolah dekat Sungai Shir. By the way, ayah Ais adalah Nurgev atau orang yang tadi di awal film. Keluarga Ais merupakan pemburu elang dari generasi ke generasi. Bagi keluarganya, ini bukanlah keinginan, melainkan sebuah panggilan yang mengalir di dalam darahnya. Ayah Ais juga pernah 2 kali meraih juara dalam sebuah festival berburu elang. Dan di usianya ini, Ais mulai tertarik dengan pekerjaan yang ayah dan kakeknya geluti. Terutama saat dirinya melihat seragam berburu dan perlengkapannya. Itu menambah rasa ketertarikan Ais kepada pekerjaan ini. Setiap hari libur, Ais selalu membantu ayahnya merawat burung elang. Gadis kecil yang pemberani itu mempunyai mimpi menjadi seorang pemburu elang wanita pertama di Mongolia. Keluarganya pun mendukung impian Ais. Namun sayang, para tetua di suku itu tak menyetujui cita-citanya karena mereka berpendapat hanya lelakilah yang boleh melakukan itu. Dan wanita identik mempunyai tugas agar tetap di rumah untuk menyiapkan teh dan air. Satu lagi, menurut mereka akan sulit bagi wanita mengendari kuda saat berburu di musim yang dingin ini. Karena tak ingin membuat anaknya kecewa, si ayah yang percaya lelaki dan wanita setara itu pun kemudian mengajarkan anaknya menutupi kepala elang. Setelah Ais bisa, ayahnya juga mengajari Ais cara memanggil elang untuk makan. Kini bahkan dia telah belajar menerbangkan elang dari puncak gunung. Keesokan harinya, Ais yang kini sudah kembali ke asrama sekolah bersama 2 adiknya pun merasa bimbang. Karena si bocah yang dikenal pintar itu mempunyai 2 keinginan, di antara menjadi seorang dokter atau menjadi pemburu elang. Setiap hari Jumat, Ais pulang ke Mongolia dan menghabiskan waktunya bersama keluarga. Dalam libur sekolahnya itu, Ais diajak ayahnya berburu bayi elang di gunung terdekat. Setelah menemukan targetnya, Ais pun kemudian turun dari tebing itu untuk mendapatkan si anakan elang. Sementara ayahnya terlihat memegangi tali yang mengait ke Ais agar tidak jatuh. Dan setelah Ais berusaha sekuat tenaga, kini sampailah dia di tempat sangkar elang. Di sana si ayah sempat panik karena induk elang melihat keberadaan mereka. Setelah mendapatkan elang betina itu, mereka pun kembali ke rumah dengan kudanya masing-masing. Kini Ais yang telah mempunyai seekor elang pun terlihat sedang merawat elangnya dengan penuh kasih sayang. Menurut ayahnya, Ais adalah gadis yang hebat dan pemberani. Malamnya saat Ais sedang packing untuk kembali ke asrama, dirinya dan keluarga mendengar berita di radio, di mana festival tahunan berburu elang akan segera diadakan. Ais kemudian meminta izin kepada keluarganya agar dia dapat mengikuti perlombaan tersebut. Keesokan harinya, Ais yang kini telah berada di asrama pun terlihat sedang nongki-nongki manja bersama teman-temannya. Rupanya di sana Ais menceritakan tentang keberhasilannya saat berburu elang kemarin. Dan beberapa hari kemudian, Ais yang sekarang telah berlibur kembali pun terlihat sedang menemui kakeknya. Di sana si kakek mengatakan bahwa kini dia telah merestui cucunya untuk memelihara elang. Selesai berdoa bersama, si kakek juga menyuruh Ais untuk merawat burung elang itu sampai akhir hayatnya. Karena musim dingin akan datang, suku di Mongol itu pun terlihat mulai bersiap untuk pindah hunian ke tempat lain.
Ternyata ketika musim dingin mereka berpindah ke bangunan-bangunan rumah biasa. Karena festival elang dalam waktu dekat lagi akan segera berlangsung, Ais yang sekarang sudah selesai pindahan pun terlihat sedang berlatih dengan maksimal. Semakin hari terlihat Ais mulai bisa menguasai arahan yang diberi oleh ayahnya. Setelah berlatih, siangnya Ais memberi makan burung itu. Dirasa telah cukup, Ais kemudian duduk dan mewarnai kukunya dengan kutek. Tak lama adiknya pun datang dan minta dikotekin oleh dia. Keesokan harinya, terlihat Ais yang baru selesai dikepang ibunya pun mulai mengenakan seragam yang diimpi-impikannya. Menjelang siang, Ais ditemani ayahnya melakukan perjalanan sepanjang seratusan kilometer untuk ke tempat festival dengan menunggangi kuda, serta membawa burung elangnya yang seberat 6 kilogram. Setelah seharian melakukan perjalanan, kini tibalah Ais dan 60-an peserta lainnya di Sayak Tobi atau gunung tempat mereka akan berlomba. Terlihat pengurus festival di sana agak meremehkan Ais ketika dirinya sedang mendaftar ulang sebagai peserta lomba, karena mengingat hanya Aislah peserta perempuan di perlombaan tersebut. Kini perlombaan pun berlangsung. Babak pertama, para juri menilai kuda, pakaian, dan perlengkapannya dari setiap peserta. Setelah semua telah dinilai, kemudian babak kedua adalah pemanggilan. Pengurus lomba sengaja menggunakan kulit hewan sebagai target untuk menarik elang dan para juri akan mengukur kecepatannya. And now you can see setiap peserta mulai maju satu persatu bersama kudanya. Dalam babak kedua ini, Ais berhasil mendapatkan nilai yang sempurna. Bahkan ketika makan siang, banyak orang di sana yang memuji keelokan burung Ais saat terbang. Selesai break, perlombaan itu pun dilanjut kembali. Dan babak ketiga ini merupakan uji kemampuan pemburu elang untuk memanggil burungnya dari kejauhan. Kecepatan dan keterampilan sangat penting dalam babak ini. Terlihat ada beberapa dari peserta yang gagal karena burungnya tak mau landing ke tangan pemiliknya. Kini giliran Ais yang maju ke depan. Ayahnya yang naik ke atas tebing untuk melepaskan burung elang Ais pun terlihat sempat mendapatkan julitan dari orang-orang di sebelahnya. Namun hal itu tidak membuat dirinya minder. Dan akhirnya burung elang Ais pun dapat melaju ke tuanya dengan cepat dan tepat. Bahkan Lur hanya butuh waktu 5 detik saja si burung untuk landing ke tangan Ais. Si burung pun memecahkan rekor kecepatan dalam perlombaan sebelumnya. Setelah dilakukan penjurian dari babak keseluruhan, kini para juri pun telah memutuskan siapa 3 pemenang dari perlombaan ini. Dan Ais berhasil mendapatkan juara pertama. Yeay! Terlihat ayahnya pun sangat gembira melihat anaknya menang. Bahkan nih ya, si ayah sampai menangis. Sepulang dari festival, orang-orang di sukunya banyak yang membicarakan kemenangan Ais. Ternyata masih aja banyak orang di sana yang menolak untuk mengakui bahwa Ais adalah pemburu elang sejati. Dasar julid. Dan mereka berkata jika Ais mampu berburu di gunung saat musim dingin, maka dia baru akan diakui sebagai pemburu elang sejati. Ais yang mendengar omongan itu pun ingin membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar pemburu sejati. Terlihat H-6 sebelum pemburuan dimulai, Ais membantu ayahnya untuk membuat sepatu kuda. And today, hari yang dinanti Ais pun tiba. Terlihat kini semua kota di Mongolia telah tertutup salju. Langkah pertama, si ayah mengajak Ais ke desa terpencil di perbatasan Mongolia dan Cina untuk mencari pemandu mereka. Di sana si pemandu mengatakan kepada Nurgev bahwa medan yang akan dilewati itu sangat susah. Dia juga sempat ragu ketika mengetahui Ais akan ikut dalam berburu. Keesokan harinya si ayah yang tak melarang anaknya untuk ikut pun terlihat sedang bersiap. Bagi Ais ini adalah hari di mana dia akan melakukan langkah terakhir untuk mendapatkan status pemburu sejati.
Terlihat Ais dan ayahnya telah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dan sekarang suhu di sana perlahan turun rendah menjadi minus 20 derajat Celcius. Merasa kudanya kehausan, bapak dan anak itu pun pergi ke tepi danau dan memberikan kudanya minum. Saat melihat jejak si target atau rubah, ayahnya pun mengajak Ais untuk mencari kemana rubah itu berada. Dan setelah melihat keberadaannya, mereka pun segera berlari dengan kudanya. Melihat si rubah lumayan tenang di suatu tempat, Ais pun kemudian menyuruh burung elangnya untuk menangkap si rubah. Namun saat elang itu diterbangkan, dia malah tak berhasil menangkap si rubah. Ayahnya pun menyemangati dengan berkata, elang memang membuat kesalahan saat pertama kali berburu. Selesai menyemangati elangnya, Ais yang kini sudah pergi ke gunung satunya pun kembali mengajak elangnya untuk menangkap rubah. Tapi lagi-lagi si burung elang itu pun gagal untuk menangkap rubah. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk beristirahat. Ketika sedang beristirahat, ayahnya pun kemudian memberikan semangat kepada anaknya agar tidak pesimis. Lalu dia mengajak Ais ke gunung lainnya untuk mencoba berburu kembali. Namun saat mereka sedang menaiki gunung itu, salju yang tebal di sana membuat kuda Ais terpelosok. Si ayah lalu menyuruh Ais untuk turun dari kudanya dan berhenti sementara. Ngeri ya lur. Setelah sampai di tempat tujuan, kini untuk yang ketiga kalinya Ais melepaskan burung elangnya agar menangkap rubah. And finally, usahanya pun gak nihil dan si elang berhasil mendapatkan si rubah. Ais pun sangat senang dan memuji burungnya karena telah berani menangkap rubah. Dan ayahnya kemudian menambahi Ais harus membawa hasil buruannya ke rumah. Maka ibunya akan membuatkan bulu mantel yang hangat dari rubah itu untuk Ais. Kini ayah dan anak itu pun kembali melakukan perjalanan jauh untuk pulang ke rumahnya serta membawa hasil buruan yang Ais dapat. Dan film pun selesai.